pagi. Kakak harap dan kakak yakin dimanapun adik-adik Abah berada dalam keadaan sehat dan sukacita. Di pagi hari ini kita akan kembali memuji muliakan Tuhan. Mari dimanapun adik-adik Abah berada, siapkan hatinya, siapkan suaranya, telinganya. Kita akan memuji muliakan Tuhan. Namun kita akan pujian Bapa Engkau baik. Bersama kita akan pujian Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik padaku. Mari adik-adik Abah, kita akan pujian dalam seluruh. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan mulai ibadah kami. Dalam nama Rabb Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ayo adik-adik Abah, kita angkat pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita bersorak-sorai, tepuk tangannya, gerakan badannya, kita akan pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama satukan kita, kau memandang di antara kita. Bergandeng adiknya dan mama-mamanya. Gandengkan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk mama-mama dan adik-adiknya. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, sekalipun kita tidak dapat berkumpul dengan saudara seiman kita, tetapi lagu ini mengajak kita untuk walaupun tidak berkumpul dengan teman-teman, tapi kita dapat berkumpul dengan kakak, adik, dan papa dan mama. Nah, kita angkat pujian lagi, kita angkat pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Ayo adik-adik Abah, semangat, bangkit dan tepuk tangan untuk Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus.
senang melihat pujian setiap adik-adik Abah, setiap gerakan, bahkan tepuk tangan, pujian dari kita semua anak-anak Abah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Ayo adik-adik Abah, siapkan hati kita, siapkan telinga kita agar kita dapat mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Cek. Kita akan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berkembang. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, sekali lagi kita akan pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berkembang. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Halo adik-adik Abah, apa kabar semuanya? Kakak yakin dan percaya bahwa kita semua selalu dalam penyertaan Tuhan. Kakak yakin dan percaya adik-adik semua, adik-adik Abah, semuanya selalu sehat di dalam Tuhan, sukacita di dalam Tuhan. Adik-adik, hari ini kembali lagi bersama Kak Cei. Udah lama tidak jumpa dengan Kak Cei, walaupun melalui video. Nah, hari ini kembali dengan Kak Cei yang akan membawa firman ya. Adik-adik, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari ini, mari sikap doanya dan kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami anak-anak-Mu boleh ada sampai pada saat ini. Itu semua karena kasih Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami menjadi anak-anak yang fokus, anak-anak yang mau taat untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, di hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam Matius 5 ayat yang ke-13 sampai 16. Nah Kak Cia akan membacakannya untuk kita semua ya adik-adik. Adik-adik boleh buka Matius 5 ayat yang ke-13 sampai 16. Nah, adik-adik boleh buka dan lihat. Kakak akan membacakannya. Judul di atas yaitu Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang garam dunia dan terang dunia. Adik-adik pasti tahu garam. Nah, garam itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita, bukan begitu? Benar kan? Garam itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Garam sangat berfungsi dalam kehidupan kita. Garam digunakan untuk apa? Penyedap rasa. Kalau mau buat sayur tanpa garam, pasti rasanya apa? Tawar. Pasti rasanya tawar adik-adik. Sehingga kalau mau memasak pasti dibutuhkan garam untuk penyedap rasa. Adik-adik, garam itu sangat penting, sehingga tanpa garam tidak ada rasa adik-adik. Nah,
Jadi garam itu berfungsi ya, sangat penting dalam kehidupan kita. Pertama, untuk memasak. Nah adik-adik, selain garam ada juga yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu terang. Terang itu sangat berfungsi dalam kehidupan kita adik-adik. Misalnya nih, lampu kalian padam, misalnya kalau malam lampu padam, lampu mati kan. Nah, ada cahaya nggak? Nggak ada kan? Pasti kalian tidak bisa melihat, pasti adik-adik tidak bisa melihat ke kanan, ke kiri. Wah ada apa ini? Wah mana mamaku, mana papaku ya kan? Jadi kalau kegelapan kita tidak dapat melihat, sehingga kita membutuhkan apa? Terang adik-adik, kita membutuhkan terang untuk menyinari ruangan sehingga kita dapat melihat. Oh ada kursi di situ, ada meja di situ. Di situ ada mamaku lagi duduk, papaku lagi duduk. Misalnya gitu ya adik-adik. Jadi terang itu sangat berfungsi, sangat penting dalam kehidupan kita untuk menerangi kita adik-adik. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, berarti adik-adik harus memiliki fungsi. Ya, jangan kita adalah orang percaya kepada Tuhan, kita anak-anak Tuhan, tapi kita tidak memiliki fungsi. Nah, berfungsi untuk apa Kak Cei? Nah, berfungsi untuk menjadi teladan adik-adik. Berfungsi untuk menjadi teladan. Nah, adik-adik, kita harus menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Ya. Kita harus berbuat baik, mengasihi sesama, tidak mencuri, tidak berbohong, dengar-dengaran orang tua, guru di sekolah. Itu adalah suatu perbuatan yang baik. Dan kita yang paling penting adik-adik, kita harus menjauhkan diri kita dari dosa. Dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita pikirkan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu disebut dosa adik-adik. Untuk itu kita harus melakukan perintah Tuhan yang ada di dalam mana? Adik-adik, yang ada di mana perintah Tuhan? Yang ada di dalam Alkitab adik-adik. Jadi kita harus rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa sehingga Tuhan memberikan hikmat bagi kita semua adik-adik untuk melakukan firman Tuhan. Kita melakukan kebaikan dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi teladan bagi banyak orang agar orang melihat, wah lihat tuh si Rio. Salah ya, jangan Rio deh. Nah mendingan ganti nama aja. Siapa ya? Ya lihat tuh si Petra. Nah Petra aja ya. Lihat tuh si Petra. Wah dia itu baik banget tahu. Dia suka menolong sesamanya. Dia itu pokoknya selalu membantu sesamanya. Wah salut aku sama Petra. Nah kita menjadi teladan bagi banyak orang sehingga dia melihat kebaikan kita dan dia bertanya, wah luar biasa ya. Mereka sungguh-sungguh menjadi anak yang teladan. Mereka sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga mereka membuat kebaikan bagi banyak orang, mengasihi sesama dan lain sebagainya adik-adik. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar bahwa kita harus menjadi seperti garam dan terang dunia yang berfungsi. Harus berfungsi sebagai orang percaya, kita harus menjadi teladan bagi banyak orang. Hari ini kita belajar bahwa kita harus menjadi seperti garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia. Garam yang berfungsi dalam kehidupan kita untuk menjadi penyedap rasa bagi makanan. Terang yang berfungsi untuk menerangi. Kita juga anak-anak Tuhan harus berfungsi menjadi teladan bagi banyak orang.
Kita harus menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekeliling kita, sehingga mereka melihat kita adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan hikmat Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan. Kita mengasihi sesama, kita berbuat baik kepada sesama. Nah, adik-adik jangan lupa bahwa kita harus menjauhkan diri kita dari dosa dan kita melakukan perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Untuk itu kita harus rajin berdoa dan membaca Alkitab ya adik-adik. Jangan lupa tetap berdoa dan baca Alkitab. Nah, adik-adik, kakak yakin dan percaya bahwa kita semua selalu dalam penyertaan Tuhan, kita semua tetap sehat di dalam Tuhan. Kakak percaya bahwa adik-adik semua akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, akan menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, penuh dengan hikmat Tuhan. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan di hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik, tugas untuk minggu ini untuk kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar, kakak akan memberikan tugas yang sama, yaitu adik-adik dapat membacakan ayat yang ke-16, Matius 5 ayat yang ke-16 yang berbunyi, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Nah, adik-adik bisa membacakannya, dan untuk adik-adik kelas kecil dapat dibimbing, nanti akan dibimbing oleh orang tuanya untuk membacakannya. Mungkin orang tuanya, adik-adik yang belum tahu baca, orang tuanya akan membimbing atau orang tuanya akan membacanya untuk adik-adik, sehingga adik-adik dapat mengingat, mengerti, dan melakukan dalam kehidupan adik-adik. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan kita di hari ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Oke, mari kita berdoa sama-sama, sikap doanya, dan kita tutup firman Tuhan kita, tutup ibadah kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Sudah selesai dengan ibadah sekolah minggu kami sudah memuji Tuhan, bahkan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami Tuhan. Biarlah ibadah ini memberkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu dipenuhi oleh sukacita dan kesehatan selalu dilimpahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita ketemu lagi di minggu depan. Tetap semangat dan sukacita di dalam Tuhan.